Shalom dan selamat pagi ya saudara dan saudari semua. Ya, apa kabar? Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, kita memuji Tuhan dan kita sangat merasa bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang begitu baik untuk kita sekali lagi dapat bersama-sama, ya, walaupun hanya dalam waktu yang singkat, untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi untuk memulai daripada renungan kita pada pagi hari ini, ya saudara dan saudari semua, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan atas nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, yang mana kami dapat bangun dari tidur kami dengan baik, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata. Jadi bukan karena hebatnya kami, tetapi karena hebatnya Tuhan kami. Jadi untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu pada saat dan ketika ini. Nah, sebelum kami meneruskan kehidupan kami dan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Jadi untuk itu Bapa, kami mohon pimpinan, kami mohon tuntunan daripada kuasa Tuhan untuk memimpin kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Jadi terima kasih Bapa, kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara dan saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita membaca bersama-sama di dalam kitab Ayub. Ya, di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Ayub pasal yang pertama, kita membaca ayat yang pertama. Ya, begini bunyinya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, jadi untuk orang-orang Kristen, jadi ini kisah Ayub ini adalah satu kisah yang sangat populer ya di dalam Alkitab ya. Nah, jadi ada satu yang menarik perhatian di sana yang merupakan istilah yang tidak kurang membingungkan orang juga ya, yaitu ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, jadi istilahnya yang agak membingungkan di sini ialah ia takut akan Tuhan, ya, takut akan Allah. Nah, jadi seperti apakah seorang yang dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, menjauhi kejahatan? Jadi berarti orang ini adalah orang yang beriman. Tetapi istilah takut akan Allah di sana ini menimbulkan satu pertanyaan ya. Jadi mungkin bagi orang yang sudah tahu, jadi itu tidak ada masalah. Jadi bagaimana orang yang belum mengerti, seperti apakah yang dikatakan takut akan Allah ini? Jadi apakah benar seperti mana perasaan takut yang kita tahu ya? Ya, takut itu kadang-kadang membuat kita boleh merasa trauma, ya, boleh membuatkan kita tidak berani. Ya, jadi itu pemahaman kita yang secara umumnya tentang takut ini ya. Nah, sebab takut ini adalah satu perasaan. Nah, tetapi apakah takut yang dikatakan Alkitab ini secara keseluruhannya, terutama yang dikatakan takut akan Allah itu adalah takut yang seperti yang kita katakan tadi itu, takut yang sehingga membuatkan kita trauma, yang membuatkan kita tidak merasa ingin. Nah, jadi takut akan Tuhan
ya seringkali yang digunakan istilah takut akan Tuhan di dalam Alkitab itu lebih menunjukkan kepada satu sikap ketaatan ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari kisah Ayub ini, sebab yang kita baca ini adalah baru permulaan kitab Ayub ya, menjelaskan tentang bahwa Ayub itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi seperti apakah sebenarnya yang dikatakan takut akan Tuhan itu? Kita selidiki kehidupan Ayub. Nah, jadi dalam kehidupan Ayub ini, kisah dia yang selanjutnya itu bahwa Ayub ini mengalami satu pencobaan yang sangat berat. Ya, sangat berat. Untuk yang pertama, anaknya, ternakannya, habis. Ya, anak-anaknya mati, ternakan mereka, binatang-binatang, hewan-hewan ternak mereka habis. Nah, jadi Ayub tetap juga bertahan. Ya, mungkin karena masih ada alasan untuk bertahan. Dia mungkin bersedih oleh karena semua itu, tetapi dia sendiri belum mengalami kepahitan yang lebih lagi. Nah, selepas itu dia mengalami secara pribadi penyakit yang begitu teruk ya, sehingga membuatkan Ayub itu, ya bahasa kita hari ini adalah sangat teruk ya, sepertinya terlalu kritikal dia punya penyakit ya, penyakit kulit yang begitu hebat. Nah, jadi sehingga mengundang banyak kritik dari teman-temannya, bahkan dari istrinya. Nah, jadi saudara dan saudari semua, di sini kita dapat melihat bagaimana kehidupan Ayub itu yang dikatakan takut akan Tuhan itu. Bagaimana dia menghadapi situasi itu dengan yang dikatakan takut akan Tuhan, dengan yang dikatakan kesalehannya, dengan yang dikatakan kejujurannya. Nah, jadi ya, untuk menceritakan terlalu mendetail ya itu mungkin terlalu panjang. Nah, jadi kita boleh melihat ya di dalam pasal-pasal yang selanjutnya itu, contohnya di dalam pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10 dan di pasal yang ke-9. Nah, coba kita melihat di pasal yang ke-9 ya. Nah, ini pembacaan yang terakhir kita. Pasal yang ke-9 kita melihat dari ayat 1. Kita membaca dari ayat 1 ya. Begini bunyinya. Ini adalah yang bacaan yang menunjukkan bagaimana sikap takut akan Tuhan itu yang ada pada Ayub ya. Jadi begini, ini pengakuan yang menunjukkan di dalam Ayub itu sebenarnya itulah yang dikatakan sebagai takut akan Tuhan. Nah, jadi begini bunyinya. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, yang
tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Nah, saudara dan saudari, daripada perkataan Ayub ini bagaimana dia mendefinisikan. Ini pemahaman dia tentang Allah, dan ini juga menunjukkan sikap takutnya akan Allah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai takut akan Tuhan. Sesuai dengan pengertiannya itu, kita dapat melihat dan dapat mengerti bahwa satu yang kita dapat lihat di sana adalah sikap penaklukan diri itu kepada Tuhan. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Jadi sikap hormat tentang kekuasaan, kebesaran, keilahian Tuhan itu juga yang dikatakan sebagai takut akan Tuhan. Bermakna, dengan kata singkat, saya ingin katakan bahwa sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan itu, baik secara kehormatan kita terhadap Dia, baik ketaatan kita kepada Dia, baik kesetiaan kita kepadanya, kepatuhan kita kepada Tuhan, itu semua adalah merupakan sikap ataupun ciri-ciri yang dikatakan sebagai takut akan Tuhan. Jadi makanya saudara dan saudari, seorang Kristen yang dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan, itulah mempunyai kepatuhan yang luar biasa, mempunyai rasa hormat yang luar biasa, mempunyai ketaatan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa terhadap Tuhannya. Nah, cuma hal itu hanya boleh berlaku ketika engkau mengenal siapa Tuhanmu. Nah, jadi makanya kalau kita tidak mengenal Tuhan itu, hal itu tidak mungkin berlaku. Ya, bagaimana mungkin menghormati, bagaimana mungkin mentaati kalau kita tidak mengenal Dia. Nah, jadi saudara dan saudari semua, maka siapa Tuhan bagimu, sejauh itulah engkau akan tahu, merasa bagaimana kehidupan takut akan Tuhan itu. Dia tidak boleh menjadi lebih. Dia hanya sejauh mana kita mengenal Dia. Nah, jadi saudara dan saudari, itulah artinya hidup takut akan Tuhan. Maka itulah yang ditunjukkan daripada kehidupan Ayub secara pribadi, yang mana di dalam ayat pertama itu bahwa dia dikatakan orang yang hidup saleh, hidup jujur, yang menjauhi kejahatan. Nah, cuma yang menimbulkan persoalan di sana, kok kenapa ya tiba-tiba ada takut akan Tuhan ya, tentang kesalehan, kejujurannya, semua itu kita dapat paham. Tetapi yang tiba-tiba takut akan Tuhan, nah seperti apakah? Nah, jadi itu sedikit yang ditunjukkan oleh Ayub. Jadi kalau mau berbicara mengenai seluruh Alkitab untuk menunjukkan ayat-ayatnya itu terlalu banyak ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita dapat melihat cerminan daripada maksud takut akan Tuhan itu melalui kehidupan Ayub, tanggapan Ayub terhadap Tuhan, pengertian dia, sikap dia. Nah, jadi melalui itu kita mengerti seperti apakah yang dikatakan hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau Ayub sedemikian rupa mengenal Tuhan, yang menghasilkan bagaimana sikapnya, ketaatannya kepada Tuhan, walaupun melalui apa keadaan sekalipun. Nah, saudara dan saudari semua, itu akan menjadi sama dengan kita.
apapun keadaan dan situasi kita, berat atau ringan, sejauh mana kita mengenal Tuhan kita, sebenarnya sejauh itu juga kita akan mampu untuk mentaatinya, untuk setia kepadanya, untuk bergantung kepadanya. Hanya sejauh itu. Tidak mungkin lebih. Ya, tidak mungkin lebih. Karena apa? Apakah kita mungkin melakukan sesuatu itu tanpa kita tahu sebenarnya untuk apa? Nah, jadi saudara dan saudari semua, ya perkongsian saya pada pagi hari ini ya sampai di sini dulu. Ya, karena pada masa-masa yang akan datang ya kita coba membincangkan lagi hal-hal yang lebih mendalam lagi, yang lebih banyak lagi tentang bagaimana hidup ini sebenarnya yang dikatakan takut akan Tuhan ya di dalam banyak aspek ya. Nah, jadi sebagai mengakhiri pertemuan kita ya, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya, sekali lagi kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini karena firman-Mu yang memberi pengertian yang walaupun sedikit, kami percaya boleh menolong kami untuk menjadikan kami sebagai orang yang hidup yang penuh kepatuhan kepada Tuhan. Jadi itu yang diartikan sebagai hidup yang takut akan Tuhan, yang dapat kami mengertikan pada pagi hari ini sesuai dengan kehidupan Ayub secara pribadi, yang walaupun di dalam banyak tantangan, pencobaan, hal-hal yang berat berlaku di dalam kehidupannya, namun sikap ketaatan, sikap kepatuhannya, kesetiaannya kepada Tuhan itu tidak pernah digoyahkan oleh fakta yang sedang berlaku dan yang sedang dialami di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan, biar ini memberi satu inspirasi di dalam diri kami untuk menjadi orang Kristen ataupun orang percaya yang dikatakan sebagai hidup takut akan Tuhan. Jadi itulah yang kami terima daripada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan yang kami percaya bahwa itulah yang Tuhan ingin kami mengerti, supaya kami juga memiliki ketaatan, kepatuhan seperti Ayub. Jadi itu yang dikatakan hidup yang takut akan Tuhan. Jadi makanya doa kami pada pagi hari ini, Bapa, ajar kami supaya juga memiliki kehidupan ataupun iman yang seperti Ayub, supaya kami juga mempunyai quality kepercayaan seperti Ayub. Ya, walaupun mungkin apa yang berlaku di dalam kehidupan kami tidak sama, dan setidak-tidaknya kami mempunyai iman yang sama seperti Ayub, yang tidak tergoyahkan dengan keadaan-keadaan yang mungkin berlaku di sekitar kami, yang mungkin kami hadapi di dalam kehidupan kami untuk masa-masa yang mendatang ini. Jadi supaya ini menginspirasi kami untuk tetap teguh di dalam iman kami, untuk tetap tidak goyah ketika kami dicobai oleh apapun pencobaan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Jadi kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini, jadi Tuhan terus memimpin kami, menuntun langkah hidup kami, jadi sehingga kami tidak berdosa terhadap Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai berkat untuk orang lain, sebagai berkat untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapa, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, dan mengingatkan saudara-saudari kami yang mungkin di dalam apapun keadaan pada saat ini, sama ada di dalam keadaan yang bersuka cita dan ataupun mungkin yang di dalam keadaan yang berduka cita sekalipun, kami berdoa supaya kekuatan yang daripada Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan, memberikan penghiburan. Jadi kiranya Tuhan Yesus
kuasa dan pertolongan-Mu akan tetap dirasakan dan dialami oleh setiap orang yang percaya dan yang memanggil nama Tuhan sebagai tempat berharap dan tempat berlindung dan yang merupakan sandaran bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.